Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa kita memujinya, yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan. Masih Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Masih Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita berupa nikmatnya belajar. Walau di tengah maraknya virus ini, anak-anakku semuanya, SMP IHBS kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya lah kita mendapatkan petunjuk, hidayah, ilmu dan iman. Anak-anakku semuanya, pada hari ini 31 Maret 2020 kita masih diberi kesempatan untuk belajar walau jaraknya sangat jauh, tapi tidak menghalangi kita untuk terus menuntut ilmu. Terlebih ilmu yang berkaitan dengan din, ilmu yang berkaitan dengan agama. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan tema kita yang berkaitan dengan al-isti'adzatu wal isti'anah, meminta pertolongan, meminta perlindungan. Terlebih kita pada saat di tengah pandemi virus corona ini ya, kita banyak memohon ampun, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya senjata seorang muslim yang paling kuat adalah dengan meminta dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang senantiasa kita katakan di dalam setiap salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami meminta pertolongan, hanya kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu pula kami minta pertolongan. Anak-anakku semuanya, Nabi SAW pernah mengajarkan kita suatu doa untuk berlindung dari virus, dari penyakit, ataupun dari segala mara bahaya. Oleh karenanya Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, wal junun, penyakit gila, wal juzam, penyakit kusta, wa min sayyi'il asqam, dari segala keburukan, dari segala penyakit yang mengerikan lainnya. Inilah yang Nabi ajarkan, agar senantiasa kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan kita membaca zikir pagi petang, itu juga akan menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Baik anak-anakku semuanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dan menjaga kita. Kita kembali ke materi ini, al-isti'adzah ya, wal isti'anah, mohon perlindungan dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ibadah. Maka apabila suatu ibadah itu diperuntukkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Anak-anakku semuanya,
dijelaskan al-istighatsatu wal isti'adzah. Dijelaskan di sini al-isti'adzatu wa hiya al-iltija' aw talabu kaffi asy-syarr wa minhu qawluhu ta'ala fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Wal isti'anah wal istighatsah wa hiya talabul ghausi min Allah ta'ala fi syada'id wal azmat. Qala Ibnu Katsir lamma kana yawm badrin nazara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila qillati ashabihi wa kathratu aduwwihim fama zala yastaghisu rabbahu hatta saqata rida'ah an mankibayhi fa anzalallahu ta'ala idh tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Itu dikisahkan di dalam surat Al-Anfal. Di sini sudah saya terjemahkan. Ya. Adapun definisi isti'adzah, ya. Definisi isti'adzah adalah hiyal iltija'u aw talabu kaffi syarr, mohon perlindungan, memohon perlindungan atau menolak keburukan, yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya ketika hendak orang yang ingin membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meminta perlindungan. Allah katakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar senantiasa kita meminta perlindungan dari segala keburukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi istighatsah, hiya talabul ghauth min Allah fi syada'id wal azmat. Istighatsah adalah mohon pertolongan kepada Allah pada waktu yang sangat sulit, pada saat sangat-sangat genting. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, mengeluarkan kita dari segala kesulitan yang kita hadapi. Dikisahkan, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, pada saat perang Badar, Nabi SAW melihat jumlah sahabatnya yang sangat sedikit, sementara musuh mereka sangatlah banyak, ya, gabungan orang-orang kafir Quraisy. Maka beliau, ya, Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta pertolongan sampai-sampai rida beliau, yaitu selendang beliau, jatuh dari bahu beliau. Berarti ini menunjukkan sangat-sangat bersungguh-sungguhnya Nabi SAW meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada saat kita sedang dilanda dengan suatu musibah seperti pada masa kita ini, maka banyaklah kita minta pertolongan, perbanyaklah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mampu dan yang bisa mengangkat suatu bala, suatu musibah, suatu kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah perang Badar, yang mana pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala menolong beliau dari banyaknya musuh-musuh beliau. Allah katakan, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Allah, kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, yaitu Allah kabulkan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, sesungguhnya anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan, ya, kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ya, tentu kita ketahui bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan perang Badar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu melihat jumlah orang-orang musyrikin sebanyak 1000 personil, ya, berarti jumlah mereka sangat-sangat banyak. Sementara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 313 sampai 319 orang. Maka secara logika ini tidak mungkin akan menang kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau beristighatsah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengangkat kedua tangan beliau menghadap kiblat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa agar Allah menolong, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita pada saat-saat seperti ini, maka hendaklah kita senantiasa meminta perlindungan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mampu dan yang bisa menolak mudarat atau musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sering-seringlah kita meminta perlindungan, ya, minta pertolongan, misalnya dengan membaca doa, Allah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau kita minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Mintalah perlindungan kepada Allah agar Allah lindungi kita, agar Allah hindarkan kita. Dan mintalah perlindungan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Mintalah pertolongan agar Allah senantiasa menolong kita. Maka sejatinya kita adalah makhluk yang kecil, makhluk yang sangat lemah, yang tidak ada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah kita memiliki Allah, kita memiliki Rabb yang maha kuat, yang maha segala-galanya, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah ngantuk, ya. Maka memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah definisi dari istighatsah dan isti'adzah. Kemudian hukmul isti'adzatu wal istighatsatu bi ghairillah. Al isti'adzatu wal istighatsatu bil makhluq fima la yaqdiru alaihi illa Allah syirkun akbar. Wa man waqa'a fihi zada khawfahu wa tala'ibat bihi syaitan wa lam yahsul lahu muradah. Mislu man yastaghitsu bil mayyit ay yarzuqahu malan aw shifa. Adapun hukum beristighatsah, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, isti'adzah dan istighatsah dengan makhluk terhadap hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Maka seorang yang beristighatsah, yang meminta perlindungan dan meminta pertolongan kepada makhluk
yang mana makhluk ini tidak mungkin ia lakukan kecuali Allah, maka ini adalah syirik besar. Dan orang yang terjatuh ke dalamnya bertambah rasa takutnya dan rasa lelah yang dibuat oleh syaitan, sementara ia tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Di sini disebutkan suatu contoh orang yang beristighatsah, orang yang meminta pertolongan, mohon pertolongan dengan orang yang sudah mati agar ia memberinya harta ataupun kesembuhan. Maka ini adalah suatu hal yang mustahil yang mereka bisa lakukan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia, ataupun hal lainnya. Ya, mereka minta pertolongan dan perlindungan kepada jin, kepada syaitan, kepada batu-batu besar, berhala dan yang lainnya, benda-benda mati lainnya. Maka ini adalah suatu kebodohan dan ini adalah syirik besar yang dilakukan. Kemudian hukum isti'adzah dan istighatsah bil makhluk al-hayy al-hadir fima yaqdiru alaih. Minta perlindungan dan minta pertolongan kepada makhluk yang masih hidup, yang mampu untuk ia lakukan. Maka dijelaskan di sini jaizun. Wa dzalika mislu istighatsatul musab bi rijalil is'ab kama qala Allah ta'ala fi qissati Musa fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih. Hukum beristi'adzah dan istighatsah dengan makhluk yang masih hidup terhadap apa-apa yang mampu atasnya untuk melakukannya. Artinya makhluk tersebut yang kita mintai, dia masih mampu dan dia bisa untuk melakukan sebuah permintaan yang kita minta. Maka masalah ini adalah hukumnya boleh dilakukan. Seperti halnya contoh, ya, seorang yang sedang mengalami suatu musibah, suatu penyakit, minta pertolongan kepada petugas ambulan, ya, minta pertolongan kepada orang, ya, seorang dokter misalnya untuk mengobatinya. Maka ini adalah suatu hal yang diperbolehkan karena dia mampu untuk melakukannya. Sebagaimana dikisahkan di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, Allah katakan, dan Musa masuk ke kota Memphis, ya, ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi. Lalu seorang dari golongannya Bani Israel, yaitu dari golongannya Musa, dan seorang lagi dari musuhnya, yaitu kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya, yaitu dari golongan Nabi Musa, Bani Israel, meminta pertolongan kepadanya, itu kepada Musa, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya. Oleh karena itu, selama kita minta pertolongan, meminta agar orang lain membantu kita, misalnya kita dalam perjalanan, ya, kita sedang dalam perjalanan, ya, tiba-tiba ban motor kita pecah, ya, kita minta pertolongan agar orang lain menolong kita, maka ini adalah suatu hal yang diperbolehkan. Kemudian membahas